Selamat hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Pelayanan di Tugos ada Bunda Clara, ada Yanda Oni, dan ada Kak Dandi yang selalu setia mengiringi kita puji-pujian. Anak-anak yang di rumah, Bunda sangat berharap anak-anak di rumah walaupun ibadah saat ini masih dengan video streaming, tapi anak-anak tetap sukacita ya Yanda ya ibadahnya. Terus juga harus semangat. Iya, harus semangat. Harus semangat dan selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mulai ibadah nih Yanda, apa yang harus disiapkan oleh anak-anak di rumah? Peralatan. Yang pertama itu ada Alkitab. Iya, Alkitabnya harus disiapkan. Yang kedua ada alat tulisnya. Nah, yang ketiga juga buku catatan. Atau kalau ada yang punya kidung ceria, anak-anak boleh siapkan sehingga pada saat ibadah anak-anak bisa berkonsentrasi dengan baik dan ibadah kita bisa menjadi berkat. Terus selanjutnya kita mau apa nih Yanda? Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersaat teduh. Nah, mari lipat tangannya kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, anak-anak yang di rumah, Bunda, kita mau mengajak mereka berdiri nih. Kita memuji Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan Yanda. Kita memuji dari Kidung Ceria 114 bait yang pertama dan yang keempat. Anak-anak pujilah. Kita pakai gerakan ya Yanda ya, biar lebih semangat. Mari anak-anak kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami masih boleh diizinkan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun melalui video streaming. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak sebelum kita masuk di dalam pelayanan firman Yanda, kita ajak anak-anak untuk memuji Tuhan ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 333. Bait yang pertama, sebelum ku mendengarkan. Bunda, kita sekarang akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Nah, bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari mana Bunda? Dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Temanya apa Yanda? Temanya berbagi dengan sesama. Nah, firman Tuhan akan dibacakan oleh anak dari Ranting Immanuel, Ben Artioka Argolan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Siapkan hati, siapkan pikiran supaya kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk berkat-Mu Tuhan. Kami akan menerima berkat firman-Mu, berkati kami, supaya firman yang kami dengarkan dapat kami dengarkan dengan baik dan kami bisa lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Tuhan berkati kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami punya sikap yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom.
Salam damai sejahtera anak-anak sekalian. Bunda Siana sangat bersyukur dapat berjumpa dengan anak-anak di hari Minggu ini. Anak-anak, Bunda Siana berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 11 yang akan dibacakan oleh Ben Artioka Argolan dari Ranting Immanuel. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kedaulatan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diberkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, pembacaan kita ini menceritakan tentang surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus untuk mengumpulkan bantuan dana atau uang yang akan dikirim untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang menderita kekurangan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa orang-orang Makedonia, jemaat lainnya yang sudah membantu ke jemaat Yerusalem. Padahal orang Makedonia ini lebih susah hidupnya dibandingkan dengan jemaat di Korintus. Pemberian bantuan ini dalam pembacaan kita disebut sebagai pelayanan kasih. Rasul Paulus sangat mengharapkan jemaat Korintus mau memberikan bantuan. Ayat 6, dalam hal ini menekankan dengan sungguh-sungguh ungkapan sebagai berikut. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Juga mengingatkan agar ketika memberi dengan rela hati, jangan dengan sedih hati, jangan dengan duka, tapi sungguh-sungguh dengan penuh kasih. Orang yang memberi dengan sukacita, bahkan janji Tuhan akan melimpahkan berkat yang berlimpah-limpah kepada jemaat atau orang yang memberi dengan sukarela, dengan tulus. Ayat 7 dan 8. Semua nasihat ini disampaikan kepada jemaat di Korintus untuk melaksanakan pelayanan kasih guna membantu jemaat di Yerusalem, sehingga mereka terbebas dari kekurangan dan kesusahan serta tetap semangat di dalam pelayanan. Memberi dengan sukarela, tulus, sukacita, tidak dengan sedih atau terpaksa. Ini yang diajarkan disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan ini pula yang menjadi pokok ajaran kita dalam Impah hari ini, berbagi dengan sesama. Mari anak-anak kita saksikan bersama video tentang berbagi kasih pada sesama. Share the world, make it a better place for you and for me, and the answer should always there are people there. If we care enough for a living, make a better place for you and for me. Share the world, make it a better place. You and for me, and the answer should always there.
Dalam video tadi kita dapat memberi bantuan kepada saudara-saudara, teman-teman kita yang kekurangan. Tentu yang kita berikan dari apa yang kita miliki ya, dan tetap ingat bahwa pemberian kita ini diberikan dengan sukarela, tulus dan sukacita. Percaya Tuhan Yesus akan memberkati kita dengan limpahnya sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Pesan yang harus anak-anak ingat dalam berbagi pada sesama ialah: 1. Sebagai orang percaya, murid Tuhan Yesus harus saling menolong, membantu, dan menguatkan dalam pelayanan. Tidak hanya rohani, misalnya doa, tapi juga memberi dana, barang layak pakai, sehingga bisa menolong, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, menderita, atau kekurangan. 2. Pelayanan kasih yang kami lakukan didasarkan kepada ketulusan hati, sehingga merupakan sukacita, tidak terpaksa, tidak ingin dipuji. Tuhan memberkati yang murah hati dalam pelayanan kasih. 3. Semua bentuk pelayanan kasih yang dilakukan dengan berbagi untuk sesama, ucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah diterima. Contoh anak-anak layan kelas tanggung dalam berbagi kasih. 1. Saat ini banyak teman-teman kita yang mengalami kesusahan karena orang tua terkena PHK dalam masa pandemi COVID-19. Sehingga kehilangan pekerjaan, anak-anak bisa membantu teman-teman dengan cara memberikan buku-buku pelajaran, buku-buku bacaan anak-anak Kristen, alat sekolah yang sudah tidak dipakai, lagi buku-buku yang masih baik. Alat sekolah tadi sangat berguna bagi teman kita atau adik-adik kita yang sangat membutuhkan buku pelajaran, khususnya dalam anak-anak memasuki tahun ajaran baru di sekolah. Demikian juga pakaian layak pakai yang masih baik dibanding anak-anak menyimpan di lemari dan tidak pernah digunakan lagi. Lebih baik kalau diberikan kepada teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan. Tidak perlu menunggu jika ada bencana baru. Ramai-ramai mengumpulkan pakaian layak pakai untuk diberikan. Sebagai murid Tuhan Yesus yang baik, kita memiliki rasa tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan kasih bagi sesama yang membutuhkan. Karena Tuhan Yesus telah memberkati anak-anak layan melalui orang tua mereka dan sekaligus ucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah diterimanya. Contoh lainnya dapat memberikan bantuan masker baru untuk mencegah COVID-19. Anak-anak dapat menuliskan pengalaman berbagi dengan sesama ya. Nanti anak-anak sampaikan kepada kakak dan bunda layan apa yang kalian sudah perbuat. Anak-anak, bunda ucapan, Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Demikian anak-anak, firman Tuhan yang sudah kamu dengar, harap dilakukan ya. Apa yang baik dan apa yang tidak baik, jangan dikerjakan. Anak-anak, bunda mengucapkan selamat untuk anak-anak yang sudah lulus dari SD ke SMP, bahkan yang sudah naik kelas. Sukacita bersama orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak bunda layan. Ada tugas yang harus dikerjakan ya, Nda. Betul. Anak-anak bisa minta tolong sama papanya, mamanya, Iya. atau Kakak. kakaknya. Nah, Yanda, firman Tuhan itu bukan hanya didengar, Iya. tapi harus dilakukan. Bukan. Baik anak-anak, untuk merespon firman Tuhan, Bunda mengajak anak-anak semua untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 205, bait yang pertama. Aku suka berbagi.
anak-anak semua, kita akan masuk dalam doa syafaat. Nah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, kita mau berdoa. Dengan sikap yang baik, kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah. Berkati Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami boleh belajar untuk bisa berbagi dengan sesama. Berkati supaya firman itu tidak saja kami dengarkan, tetapi kami bisa praktekkan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan berkati sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu dengan benar. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati supaya tetap aman dan damai. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan di hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati Bunda, Kakak Layan, Yanda, semua Tuhan, supaya tetap semangat untuk terus melayani. Kami juga berdoa untuk orang tua yang terus bekerja. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, berkati supaya pekerjaan mereka berhasil. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak di rumah ketika mereka boleh belajar, melakukan banyak hal di rumah. Tuhan berkati mereka, jaga kesehatan mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan berikan sukacita yang besar ketika anak-anak ada yang bersukacita, berulang tahun dan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang kami lakukan di dalam masa pandemi ini. Kami tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua doa kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak, persembahan yang anak-anak berikan nanti bisa minta tolong papa mama atau kakaknya untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Mengiringi persembahan, mari Yanda, kita mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Dari Hidung Ceria 356. Aku beri persembahan. Nah, anak-anak semua, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Nah, sebelum kita masuk pengutusan, kita ajak anak-anak untuk menyanyi, Iya, Yanda. Kita kita memuji memuji Tuhan dari Kidung Ceria 246. Tuhan, Engkaulah hadir.
Anak-anak, sekarang kita menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa persembahan dan doa berkat. Lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, di mana saat ini anak-anak sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini untuk menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Bapa di dalam surga, kami rindu juga Tuhan memberkati kami semua pelayan yang sudah melayani, semua orang tua dari anak layan kami, juga anak-anak layan kami. Biarlah anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, dan penyertaan Tuhan boleh melingkupi kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, Bunda, ibadah kita sudah selesai. Kita akan Mengucapkan Immanuel. Nah, nanti Yanda akan hitung 1 sampai 3. Pas hitungan yang ketiga kita bersama-sama katakan Immanuel. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari